Ya, Bu Seli persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen beserta seluruh jajaran, rekan-rekan anggota komisi. Jadi Pak Dirjen beserta Pak Direktur, permasalahan yang sudah ada ini sebaiknya kita minimalisir di gelombang kedua, bahkan dicari solusi untuk penanganan pada saat puncak haji Ar-Musna. Saya harus mengkritisi untuk evaluasi nanti kaitan dengan penerbangan, karena bagaimanapun juga penerbangan adalah komponen terbesar yang harus dibayar oleh para jamaah, terutama pada saat BP. Dan kita sepakati ada 3 maskapai, ada Lion Air, ada Garuda, dan Saudi Arabia. Jawa Barat menggunakan Saudi Arabia, ada yang dari JKS, Soekarno-Hatta maupun dari KJT, Kertajati. Yang sudah terjadi hari ini, kita coba evaluasi dari mulai pra-pemberangkatan, penyelenggaraan saat pelaksanaan hari ini, bahkan saat nanti puncak haji maupun setelah puncak haji atau saat kepulangan. Pra-pemberangkatan, saya harus menyampaikan kepada Pak Dirjen agar lebih selektif saat berkoordinasi dengan kanwil maupun embarkasi, termasuk Kemenang Kabupaten Kota. Hari ini kita mengetahui banyak terjadi di beberapa kabupaten kota, salah satunya Demak dan Kabupaten Cirebon. Saat miskomunikasi yang menyampaikan jumlah kuota Kabupaten Cirebon itu 2.600, ternyata yang betulnya 2.400. Padahal miskomunikasi yang ditangkap oleh PLT Kemenaknya. Bahwa tadi Bapak sempat menyampaikan ada kekurangan pelunasan untuk 3 provinsi, maka upaya itu dimaksimalkan, tetapi informasi yang disampaikan kepada jamaah, kepada daerah kabupaten kotanya, mereka harus membayar pelunasan sebagai kuota cadangan dan mereka diberangkatkan pada saat hari ini, gitu kan. Otomatis kan informasi ini menurut saya harus ada yang menyaring. Jadi maksudnya ke depan setiap informasi yang dikeluarkan harus menggunakan surat edaran yang lebih jelas agar tidak ada salah persepsi. Kesian loh Pak, 142 jamaah Kabupaten Cirebon sudah melakukan pamitan, apa istilahnya tuh? Ya, tasakuran kayak gitu. Iya, udah nyembeli dan sudah mau berangkat, tahu-tahu di cancel akibat miskomunikasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan pelayanan penerbangan. Kalau 1 kali 24 jam itu berarti gagal terbang. Nah, ini juga terjadi di KJT Kertajati yang harusnya berangkat pagi hari baru diberangkatkan besoknya. Pertanyaan saya, apakah ini tidak akan mengganggu dalam proses ibadah mereka saat di Madinah? Karena kita tahu hotel-hotel di Madinah itu sudah diatur schedule-nya. Apakah mereka bisa melaksanakan arba'in apa tidak? Kemudian pergerakannya bagaimana? Kecuali tadi mereka ada hotel cadangan yang seharusnya mereka 8 hari di situ, karena telat 1 hari, setelah 7 hari harus keluar, mereka masuk di hotel cadangan. Artinya arba'innya tidak terganggu. Nah, ini juga harus dipikirkan secara matang agar keterlambatan yang dilakukan oleh maskapai itu juga harus diberikan punishment. Padahal disampaikan oleh pihak maskapai kepada kita semua, setiap embarkasi mereka juga punya cadangan pesawat. Kenapa cadangan pesawat itu tidak diberangkatkan? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang berikutnya, yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Kami mengetahui bahwa kreditnya hari ini akibat 8 syarikah tentu menjadi upaya kita untuk memperbaiki pada saat mereka menuju ke Ar-Musna, gitu kan, pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian dari Mekah menuju ke Ar-Musna. Bapak tadi sudah paparkan kepada kami, tetapi mohon diperhatikan implementasinya, jangan sampai miskomunikasi lagi. Karena Bapak tadi dijelaskan di dalam paparan Bapak, prosesnya setelah mereka masuk ke ke Mekah, maka paling lambat 1 kali 24 jam data-data jamaah yang terpisah, baik itu yang mahram, suami istri,
atau mungkin yang lansia dan pendampingnya harus sudah disampaikan. Apakah informasi ini juga sampai ke tengah-tengah ke ketua kloter, karomnya, karunya? Karena tidak mudah untuk gelombang 1. Tapi kalau gelombang 2, kita sudah mulai menginventarisir sejak di embarkasi. Nah, maksud saya, itikat baik ini juga harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Jangan sekedar untuk menjadi catatan saja. Yang berikutnya lagi menjadi catatan saya, kaitan dengan pesawat tadi. JKS 23 dari Jawa Barat, mereka mengalami keterlambatan. Terlambatnya bukan 1-2 jam, tetapi mereka sudah terbang. Kemudian mereka ditransitkan di India karena ada technical landing, kerusakan technical mesin. Kemudian setelah naik lagi, mereka juga transit lagi, kedua kalinya. Maka ini menjadi catatan nih buat kami kepada maskapai-maskapai yang ternyata umur pesawatnya tidak layak, ya jangan bawa untuk jamaah. Padahal janjinya mereka umur pesawat itu di bawah 15 tahun. 12 tahun bahkan. Dan yang pasti setiap keterlambatan di atas 2 jam harus diberikan kompensasi makan. Ini hampir sampai dengan 19 jam. Dan yang kita pikirkan adalah lansia. Bagaimana dengan mereka? Nah, ini menjadi catatan saya. Yang berikutnya lagi kaitan dengan koper logistik. Pada koper-koper para jamaah. Keterlambatan jamaah masuk ke Mekah atau ke Madinah, ini juga mengganggu keterlambatan koper mereka. Bukan 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang sampai 4 hari, Pak. Ini saya masih catat nih dari kloter KJT 6. Setelah 3 hari bagasinya ketemu, tetapi koper kecilnya sampai saat ini belum nyampe. Bukan 1 jamaah, Pak, 38 jamaah. Nah, artinya harus ada kejelian di petugas kita, terutama yang di sektor. Jangan sampai karena merasa itu bukan koper milik mereka yang ada di situ, mereka tidak sampaikan ke sektor. Maka saya berulang kali menyampaikan kepada Bapak, dan mungkin ini bisa menjadi catatan perbaikan kita, bisa tidak kita membuat aplikasi sistem yang dibangun oleh Kementerian Agama, seperti halnya kita membuka aplikasi di HP khusus untuk haji. Yang jamaahnya tidak punya aplikasi, nggak masalah, Pak. Mereka kan punya karu, ketua regu gitu kan. Nah, di aplikasi tadi khusus informasi yang menyangkut pengumuman-pengumuman, tahapan, jadwal-jadwal yang harus dilakukan oleh para ketua kloter, ketua rombongan maupun ketua regu, termasuk kalau terjadi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kepada para jamaah. Nggak susah kok, Pak, bikin aplikasi. Karena pada saat kita menyampaikan kepada petugas, omongan petugas A ke petugas B kepada kloter, dari kloter kepada karom, kepada karu pasti berbeda, seperti pesan berantai. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita agar pelaksanaan puncak haji terutama di Armusna betul-betul bisa diperbaiki oleh kita bersama. Terakhir mungkin Pak Pimpinan, saya hanya mengingatkan saja kepada Kementerian Agama, terutama pada saat puncak haji di Armusna, terutama di Mina. Di poin kelima Bapak sampaikan tim MRC, Mobile Crisis Rescue, yang terdiri dari petugas PKP 2JH, Limjam, layanan lansia dan disabilitas, akan disiapkan untuk bertugas di lantai atas Jamarot dan bertanggung jawab terhadap pelayanan saat lontar jumroh. Kami berkali-kali setiap tahun menyampaikan posisi mereka itu di mana, Pak. Kadang kita susah, mencari tandanya aja susah. Saya mendapatkan informasi dari jamaah tahun lalu. Ada jamaah yang dia terkena serangan jantung, akhirnya ditolongnya bukan oleh jamaah Indonesia, kebetulan dari Pakistan ada dokter. Dan akhirnya dia dia gendong untuk melakukan pelayanan tadi. Nah, kaitan dengan upaya mitigasi ini harus ada tanda-tanda, kemudian infrastruktur yang disiapkan, bukan petugasnya saja, kursi rodanya juga ada, agar
para jamaah yang terkena musibah tadi tidak harus digendong, tetapi minimal ada pelayanan infrastrukturnya. Atau kalau kemarin itu sempat ada mobil golf gitu kan, mobil golfnya di mana nih khusus untuk jamaah Indonesia. Ya, bagaimanapun juga kita menginginkan pelaksanaan haji hari ini betul-betul bisa berjalan lancar, sehingga proses ibadahnya jamaah pun tidak terganggu, dan yang paling terpenting informasi antar sesama petugas haji harus juga dikuatkan, jangan saling mengandalkan satu sama lain. Itu yang mungkin menjadi catatan saya pimpinan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.